memang benar nyata dan itu bergerak kepalanya, bergerak kepalanya. Bah, ular besar, ular raksasa, Bah. Bukan ular kaitan ini. Kemungkinan. Jangan. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Nggih, Mbak, hati-hati mawon, Mbak. Satos. Kula mandhap niki, Mbak, nggih. Oke, matur suwun, Mbak. Jadi di sini kita melewati kebun cabe, kebun pisang, uwi, singkong, banyak di sini. Nah, terutama ini pisangnya besar-besar ya, luar biasa. Jadi kita menuruni sebuah jurang yang di bawah ada semacam jeram atau air sungai ya, sungai yang cukup besar dan lebar. Nah, jadi ini jalanan mulai menjelok-jelok, mulai sudah miring ya, kemiringan sudah mulai 90 derajat dan suara gemericik air sungai mulai sudah terdengar dari sini dan pemandangannya cukup indah. Di sini surga pisang ya, berbagai macam jenis pisang. Ini ada pisang kelutuk, pisang Ambon, pisang pulut, pisang Cavendish, beberapa pisang ya, pisang Ambon, pisang raja juga banyak. Selain kayu-kayuan, pohon mangga di sini juga cukup banyak. Kalau besar ini pohon terbesi. Yang roboh ini pohon jati, beberapa pohon jati yang miring di sini. Jadi ini juga merupakan masih lereng ya, lereng gunung. Dan luar biasa sekali memang gunung tujuan para pertapa pada masa kerajaan-kerajaan kuno ya, Hindu-Buddha terutama, di mana kemudian para bangsawan yang sudah pensiun ini menyempurnakan catur asrama, tahapan hidup yang keempat dan yang ketiga dan keempat. Di mana pada masa kuno dikenal dengan, nah ini awar-awar. Khasiatnya biasanya kalau telinga itu buntu gitu ya. Ini nasi hangat yang masih panas dari dandang yang masak ini dimasukkan ke dalam pohon awar-awar, kemudian ada lubang sedikit, dimasukkan telinga, ditiup. Nah, ini bisa kemudian menyembuhkan penyakit telinga ya. Jadi ini ada salah satu kearifan lokal ya, lokal genius. Biasanya memang puncak musim kemarau seperti ini, bagian yang berair ya, semacam lembah-lembah, sungai-sungai, ini juga merupakan habitat bagi ular besar, biasanya bergelantungan ya. Kita juga harus waspada. Ular hijau yang sangat berbisa ya, kita juga harus hati-hati. Biasanya kepalanya itu bergelantungan. Biasanya kepalanya bergelantungan. Jika kita lihat ke bawah, memang di sini penuh dengan semacam ceruk-ceruk dan gua-gua. Nah, semacam ini ya, ada semacam batu-batu raksasa yang menyerupai ular naga. Beberapa kemudian jalan-jalan setapak ya, yang di pinggir-pinggir jurang itu menyiratkan sebuah perjalanan kuno ya, atau jalan-jalan kuno. Termasuk ini yang kita lalui ini, kemungkinan ini merupakan jalan kuno juga. Jadi di dekat sini memang ada gua. Masyarakat ada yang menyebutnya gua kelelawar, gua ular, ada juga gua agung karena saking besarnya. Dan ada beberapa cerita juga yang berkembang di masyarakat setempat menjadi pertapaan Bung Karno selama agresi militer 1 dan 2 Belanda ya. Selama mulai tahun 1945 sampai 1949-48 ini masa gerilya karena Belanda itu ingin mengambil alih kekuasaannya di Indonesia. Namun yang sangat menjadi misteri, yang menggelitik akal dan pikiran kita serta naluri kita adalah beberapa masyarakat pernah melihat sosok pertapa yang masih hidup di dalam gua. Pertapa tersebut berambut panjang, kulitnya sampai kering seperti kulit kayu ya, saking dan konon katanya pertapa era kerajaan Majapahit masih sering kemudian berada di dalam gua. Ini sangat misteris, menggelitik akal kita ya, karena suasananya memang sangat alami seperti ini. Nah, ini jalanan memang kena air, jadi agak basah-basah dan licin.
Nah, jika kita mengetahui dari sini ya, aliran sungai ini memang ada beberapa batu yang misterius menyerupai menhir ya, atau lambang-lambang semacam apa namanya tugu batu raksasa, lambang pemujaan pada masa prasejarah atau kabuyutan kapitayan ya. Nah ini, dan untuk memasuki lokasi gua kita harus melalui sungai. Nah, sungai-sungai di sini cukup jernih airnya dan cukup dangkal. Nah, di sini juga ada semacam batu misterius. Dua batu raksasa ini menghadang di tengah sungai, ya kiri dan kanan, namun memang sebagian tertutup oleh semak belukar ya. Nah, ini batu yang menghadang. Jadi ini bahkan di sini ada batu yang sangat besar yang memiliki sosok yang tinggi besar ya. Dan ini ternyata jalan. Nah, ini juga batu yang sangat misterius inilah. Jadi ini semacam jejak-jejak megalitik ya, yang tidak yang sulit untuk kita temui. Ada beberapa jejak megalitik, pahatan-pahatan yang ada di batu raksasa. Ada jejak pahatan-pahatan yang ada di situ. Coba kita telisik yang lebih sini. Jadi kita tidak melalui sungai, melainkan menapai jejak-jejak pahatan-pahatan di batu besar. Misalnya batu raksasa ini ya, ini cukup seperti makara. Ada lengkungan-lengkungan dan kelok-kelokan serta jejak pahatan-pahatan tentu. Nah, ini ada jalan setapak. Jalan setapak di bawah batu besar. Nah, di sini ada beberapa kotoran hewan yang ada nempel ya di tongkat-tongkat ini. Cuman memang di sini ada bolongan-bolongan atau celowokan-celowokan yang biasanya ini menjadi habitat bagi ular ya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Kemungkinan di sini itu ada semacam ular ya, atau hewan lainnya. Nah ini apa ini? Ular apa ini? Nah ini. Jadi ini celowokan-celowokan yang sangat misterius. Bahkan ada yang ada di sini. Nah, lubang-lubang misterius. Nah ini. Ada beberapa lubang misterius ya. Kemungkinan memang lubang hewan ini. Wah, ini buah apa ini, Kang? Hah? Ini buah apa ini? Nah ini mirip buah ara atau mirip buah tin ya, mirip buah tin. Namun ini sebenarnya jenis buah-buah tin, tapi ada beberapa jenis yang tidak bisa dimakan. Jika kita studi buah ini ya, jadi buah ini seperti buah apel bentuknya, tapi lebih kecil. Namun dalamnya itu seperti buah tin. Nggak bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Cukup keras, nggak bisa dimakan ini, karena penuh dengan getah. Nah, rasanya baunya wangi atau bagaimana? Baunya sepet dan kecut. Jadi ini rasanya sangat sepet sekali. Tergulung bukan? Bukan, ini adalah dalamnya itu seperti buah tin ya, yang apa namanya? Jika cari yang matang ya, ini yang ada yang matang. Nah, hanya ini. Jadi buahnya sangat banyak, merentil. Duh, merah gitu kan ya? Merentil. Nah, buahnya itu, lah seperti buah. Iya, buat tin nih, Kang. Buat tin, tapi ini tin hutan, bukan tidak bisa dimakan. Ini biasanya sepet dan kecut. Nah ini baunya memang seperti tin. Manis ya? Enggak, baunya kecut. Coba, Kang. Nah, kecut. Jadi baunya kecut sekali dan tidak bisa dimakan ini. Ada memang beberapa jenis tin yang dikenal dengan gondang atau lo ya. Lo itu bisa dirujak, tapi yang ini itu enggak bisa ini. Ini enggak bisa. Ada banyak sekali jenis lah ini. Getahnya itu cukup lengket dan berwarna putih seperti getah nangka ya, getah pohon nangka. Nah ini ada salah satu yang perlu kekayaan alam, kekayaan flora yang sebenarnya menyimpan rahasia di dalamnya ya. Nah ini bisa kemudian untuk pengobatan misalnya. Nah ini. Jadi beberapa hal yang aneh di sini ya. Kita nunggu temannya kan? Oh iya ya. Coba ini kita ada naik ke atas. Oh gitu ya. Ternyata ini semacam kalau di tempat pertapa ini kan? Istana kerajaan. Apa ini kan? Ini bisa namanya menara pojok atau menara pantau. Jadi dari atas ini mungkin kita bisa akan melihat musuh memasuki area ini. Ternyata ada teman-teman kita di bawah. Iya lah. Iya. Coba kita lihat. Mereka tidak tahu kalau kita ada di atas. Oh iya. Mereka di bawah sana. Nah itu teman-teman kita ya. Kita rahasia ya.
Jadi mereka kita ada di atas batu besar, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau kita ada di sini. Iya. Jadi luar biasa sekali, kemungkinan memang ini semacam gerbang ya. Gate, not gate, gerbang tanpa gerbang, ada dua ya, kiri kanan, dan untuk memasuki area sana. Dan ini dua arah ini seperti gerombolan-gerombolan yang seperti tirai. Dua arah ini sangat indah sekali. Yang di situ sangat banyak sekali bergerombol buahnya ya. Nah, luar biasa sekali. Nanti kita akan melanjutkan ya untuk menuju gua sambil menunggu teman-teman yang ada di bawah. Jalan menuju area gua itu ternyata ada jalan setapak di pinggir jurang ya. Kemungkinan ini jalan kuno ya yang dibuat oleh leluhur kita. Nah ini buah-buahan cukup banyak ini. Buah apa itu, Kang? Kayak buah tin. Kayak apa namanya itu? Apel ya. Iya. Pelem ini. Nah, kita sudah sampai. Memang gua ini ternyata luar biasa sekali. Sangat luas guanya ini. Nah ini ceruk-ceruk yang misterius, kemungkinan ini ada semacam ceruk-ceruk pertapaan yang saat ini ya ini kemudian tempat bertapa. Ceruk satu kita mendapati ya. Kemudian di sini ada semacam pilar-pilar ya. Pilar-pilar yang sangat besar dan halus ya. Nah ini kemungkinan memang buatan manusia purba atau diduga memang masa kerajaan kuno Hindu-Buddha sebagai jejak pertapaan. Ini juga ada ceruk yang sangat dalam, ada beberapa kamar ya, diduga kamar-kamar raksasa, kamar-kamar besar ya. Dan di sini ada pilar-pilar yang menyerupai semacam pilar-pilar katedral yang ada di Eropa. Jadi benar-benar gua ini sangat indah, menyerupai istana bawah tanah. Ada beberapa jejak galian vandalisme atau kemungkinan pemburu harta karun di lokasi ini. Nah ini jejak-jejaknya, kemungkinan ini adalah para pemburu yang menggunakan metal detektor. Dan di sini juga ada ceruk yang ketiga, juga dibatasi oleh pilar. Pilar-pilar, nah ini ada semacam artefak. Oh bukan, ini kemungkinan ada seseorang yang membawa termos dan cingkir untuk ngopi ya. Nah ini juga ada ceruk, diduga ini adalah ceruk pertapaan. Yang saat ini di dalam, ternyata bulu landaknya itu sangat luar biasa, banyak sekali. Landak lainnya apa tokek? Nah ini cicak, tokek ya. Artinya gua ini banyak hewan-hewan yang bersarang di sini. Misalnya di sini ada ceruk yang kelima ya. Nah ini ceruk yang kelima, ada beberapa juga di dalamnya semacam apa ya, pakaian-pakaian manusia purba. Nah ini kita menemukan Mbah, harta karun Mbah. Kemungkinan ini Mbah. Apa itu? Jadi ini, nah ini Mbah. Nah ini Mbah. Dan ini kelihatannya emas atau perunggu Mbah ini ya. Dan ini bentuknya adalah semacam Surya Majapahit. Jadi kita menemukan semacam simbol Astadikpalaka atau simbol kebesaran kerajaan Majapahit ya. Yang ini sangat karatannya ini hijau. Kemungkinan ini terbuat dari perunggu atau tembaga ya. Tembaga atau perunggu memang logam yang biasa digunakan untuk alat-alat seperti ini ya pada masa upacara. Cahayanya sisihkan, cahaya kan. Terlalu silau. Oh, cahaya silau ya, seperti ini. Jadi ini adalah Batara Nawasangah ya, atau Dewa 9 yang merupakan simbol dari kerajaan Majapahit. Di tengah adalah Sewa Mahadewa yang merupakan inti dari pusat kerajaan Majapahit yang ada di Trawulan. Kemudian dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan kecil ya, semacam Kahuripan, Wengker, Kadiri, Tumapel, Singosari, Matahun, Lasem dan lain sebagainya ini ya. Ini juga disebut sebagai simbol Astadikpalaka. Jadi luar biasa sekali ya. Kemudian kita selamatkan saja dari sini, tapi kita juga tidak berniat untuk mengambil sesuatu, kita kembalikan saja daripada kemudian menimbulkan sesuatu. Kita lanjutkan perjalanan kita, dan di sini ada semacam ceruk yang keenam. Ceruk yang keenam ini cukup lebar, ada semacam lambang gunungan atau Prawata Girinata, dan kita mendapati Gimana itu? Takut Mbah. Gimana itu? Takut Mbah. Mbah, di lubang Mbah, ada penghuninya Mbah, itu ular raksasa Mbah, di lubang Mbah. Takut itu ular raksasa Mbah, di lubang Mbah. Iya. Ular besar Mbah. Ini memang benar nyata dan itu bergerak kepalanya, bergerak kepalanya. Mbah, ular besar, ular raksasa Mbah. Bukan ular kait ini. Nah, kemungkinan. Ini. Jangan kepalanya.